Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, Kiai Haji Marzuki Mustamar mengatakan yang di luar NU semuanya salah. Dan beliau membuktikan dengan satu dalil jangan terpengaruh golongan di luar NU. Jangan ikut-ikutan gerakan di luar NU. Kalau Kiai Said dawuh khutbahnya nggak bener, ngimami nggak bener, menurut Kanjeng Nabi lebih dari itu. Dalam banyak hal pada nggak bener. Dan setahu saya kurang jujur. Kalau sampean keluar dari NU khawatir dibohongi. Pengen tahu bukti? Orang NU setelah sholat wirid dibaca keras agar makmum yang awam, yang nggak pernah madrasah, yang nggak pernah mondok, kalau kiainya telaten setiap saat ngajak wiridan baca keras, lama-lama hafal. Apakah Nabi wirid dibaca keras? Iya. Inna raf'as sauti bidzikri hina yansarifun nas minal maktubah kana ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berzikir dibaca keras usai salat fardu, tradisi itu sudah ada di zaman Kanjeng Nabi. Bukhari Mas 324. Apa kata orang di luar NU? Bid'ah kainak dalile. Perkataan Haji Marzuki Mustamar ini kena tabok oleh kitab kitab Imam Syafi'i yang merupakan imam mazhab yang mereka ikuti. Nah, bagaimana? Ya, menurut kitab dari Imam Syafi'i. Berikut ini saya bacakan langsung dari kitab Al-Imam Asy-Syafi'i yang beliau tulis dengan tangan beliau, yang disebut dengan kitab yang ada di rumah saya kurang lebih 20 jilid dengan syarahnya, tahqiqnya. Saya bawa sekarang jilid kedua, jilid 2 cetakan Dar Ibnu Hazm, cetakan Saudi Arabia, salah satu cetakan yang mahal Saudi. Kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris Abu Abdullah yang lahir pada tahun 145 Hijriah. Kata beliau, wa akhtaru lil imam wal ma'mum an yadhkura Allah ba'da al-insirafi min as-salati wa yakhfiyani dzikr. Aku memilih, memilih artinya menganggap yang terbaik bagi seorang imam dan makmum setelah melakukan salat agar berzikir wa yakhfiyani dzikr, dan memelankan zikirnya, mensirkan. Ini ucapan Imam Syafi'i. Illa, kecuali an yakuna imaman yajibu an yuta'allama min. Dia seorang imam yang makmum memang harus belajar kepada dia zikir-zikir Nabi setelah salat. Fayajhar hatta yara annahu qad tu'allima minhu thumma yusir. Maka di saat itu barulah dia menjahar sampai dia melihat makmum sudah mempelajarinya dari dia, thumma yusir, setelah itu dia sirkan kembali. Dan kata beliau, wa ahsabu ma rawa Ibnu Zubair min tahlilin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma rawa Ibnu Abbas min takbirihi kama rawainah. Dan aku menilai bahwa hadis Abdullah bin Zubair yang menyebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir wa la haula wa la quwwata illa billah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan la ilaha illallah mukhlishina lahud din wa law karihal kafirun. Kata beliau dengan suara yang keras. Dan juga riwayat Abdullah bin Abbas yang menyatakan aku mendengar hadis dalam Sahih Bukhari. Aku mendengar dan mengetahui selesainya salat Rasulullah dengan suara takbir. Kata Imam Syafi'i, wa ahsabuhu innama jahara qalilan liyuta'allama minhun nas. Nabi sengaja menjahar hanya beberapa waktu agar kaum muslimin di saat itu mempelajarinya dan menghafalnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi jelas
sobat-sobat, ya, dalil yang dipakai oleh Kiai Haji Marzuki Mustamar bukan dalil untuk membolehkan atau membiasakan berzikir keras setelah melaksanakan sholat jamaah. Akan tetapi ketika itu Rasulullah mengajarkan, ya, zikir atau doa kepada para sahabat. Dan ketika itu saja, setelah itu tidak lagi Rasulullah memimpin zikir keras setelah selesai sholat berjamaah. Dan tidak mungkin juga Rasulullah akan bertentangan dengan Allah. Karena dengan jelas Allah berfirman di surat Al-A'raf ayat 205, ya, berzikirlah, mengingat nama Tuhanmu, sebutlah nama Tuhanmu dalam hati dengan merendahkan diri dan tidak mengeraskan suara. Nah, jadi jelas, ya, pernyataan Kiai Haji Marzuki Mustamar selain kena tabok oleh kitab Al-Imam Syafi'i, juga menentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Al-A'raf ayat 205. Jadi kesimpulannya, ya benar, zikir bersama ini dengan suara nyaring adalah bid'ah. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.